Assalamualaikum Sobat Cerdas. Pernahkah kalian menempelkan jadwal pelajaran di dinding kulkas menggunakan pin? Mengapa pin tersebut dapat menempel dan tidak jatuh? Ya, benar. Pin tersebut adalah magnet. Apakah magnet itu? Untuk menjawab hal tersebut, kali ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain. Magnet berasal dari batu yang ditemukan di daerah Magnesia Yunani. Saat ini, magnet yang diproduksi memiliki beragam bentuk. Ada magnet yang berbentuk balok, disebut dengan magnet batang. Selanjutnya, magnet berbentuk jarum yang biasa kita temukan di dalam kompas. Kemudian magnet silinder atau magnet yang berbentuk tabung. Berikutnya adalah magnet cincin karena bagian tengahnya terdapat lubang. Dan terakhir adalah magnet lagam atau magnet U karena berbentuk huruf U. Juga sering disebut dengan magnet tapal kuda karena bentuknya seperti tapal kuda. Kutub-kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tolak atau gaya tarik terbesar. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau north dan sering memiliki simbol huruf N, dan kutub selatan atau south atau sering memiliki simbol S. Jadi, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan yang arahnya saling berlawanan. Berdasarkan jenis bahan dan daya tarik magnetnya, maka secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti besi, baja, kobal, dan nikel. Kemudian, yang kedua adalah paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik oleh magnet tetapi lemah. Dan bahan ini tidak dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti platina, garam, magnesium, molibdeum, dan litium. Yang terakhir ada diamagnetik, yaitu bahan yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya adalah emas, perak, tembaga, kayu, plastik, dan lain-lain. Kutub magnet sejenis, jika didekatkan, akan saling tolak-menolak. Jika kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, maka akan saling tolak-menolak. Demikian juga sebaliknya. Akan tetapi, kutub magnet yang tidak sejenis, apabila saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Misalnya, kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, magnet terbentuk melalui dua cara, yaitu secara alami dan yang kedua secara buatan. Ada tiga cara untuk membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Misalnya, untuk menjadikan sebatang paku besi untuk menjadi magnet, maka kita dapat menggosokkan salah satu kutub magnet permanen pada paku tersebut. Misalnya, kutub utara atau selatan. Menggosok dilakukan satu arah, misalnya dari kanan ke kiri secara berulang-ulang. Semakin sering dan lama hal ini dilakukan, maka magnet yang terbentuk akan semakin kuat, karena magnet elementer yang ada di dalam paku besi akan tersusun rapi. Cara yang kedua adalah dengan menginduksi bahan ferromagnetik, yaitu dengan
mendekatkan salah satu kutub magnet permanen ke bahan ferromagnetik yang akan dijadikan magnet. Cara yang ketiga adalah dengan mengalirkan bahan ferromagnetik dengan arus DC atau listrik satu arah. Sumber listrik DC itu seperti baterai atau aki. Untuk menentukan arah kutub magnet, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ujung ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnet dan ujung arah 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Untuk menghilangkan sifat magnet pada magnet buatan, maka yang dapat dilakukan adalah pertama dengan cara memukul. Memukul magnet buatan akan mengacak-acak magnet elementer pada magnet buatan tersebut, sehingga sifat magnetnya akan hilang. Cara yang kedua adalah dengan cara dipanaskan. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengaliri magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Arus AC adalah arus listrik yang ada pada instalasi listrik di rumah, bukan pada baterai atau aki. Bumi adalah magnet yang sangat besar karena memiliki sifat kemagnetan. Kutub magnet bumi berlawanan dengan kutub geografis bumi. Kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara geografis bumi. Sebaliknya, kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis bumi. Jika kita perhatikan jarum kompas, maka kita akan temukan bahwa jarum kompas tidak tepat menunjuk ke arah utara bumi, karena kutub-kutub bumi tidak pernah bersesuaian atau sedikit menyimpang dari kutub geografis bumi. Ketidaktepatan kutub magnet bumi dengan kutub geografis bumi membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut deklinasi. Jadi, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah jarum kompas dengan arah utara bumi. Selain itu, ujung-ujung kutub magnet bumi juga membentuk sudut dengan garis cakrawala atau garis horizontal bumi. Sudut tersebut disebut dengan sudut inklinasi. Pada magnet yang berbeda kutub dan saling berhadapan, akan terbentuk garis medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Jika sebuah kawat lurus disisipkan antara keduanya, kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut, maka kawat tersebut akan membentuk gerak ke atas. Hal ini karena kawat berarus listrik di dalam medan magnet menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Gaya itu disebut dengan gaya Lorentz. Untuk menentukan arah arus listrik, arah gaya magnet, dan arah gaya Lorentz, dapat kita gunakan kaidah tangan kanan yang terbuka. Ujung ibu jari menunjukkan arah arus listrik, ujung 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz tegak lurus pada arah arus listrik dan medan magnet. Untuk menghitung gaya Lorentz, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan B kali L kali I, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus dengan satuan Ampere, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Salah satu pengaplikasian gaya Lorentz adalah pada perangkat dinamo yang berada di antara dua kutub magnet yang terdapat kumparan kawat yang dialiri arus listrik, sehingga kumparan kawat ini berputar. Kita dapat temukan peralatan seperti ini pada kipas angin dan perangkat-perangkat lainnya.
Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.